Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qadiyah, satu problem yang berkaitan tentang masalah kuburan. Jadi masalah kuburan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubrain. Pada satu hari Nabi pernah lewati dua kuburan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua kuburan ini mereka sedang diazab, dan mereka diazab bukan disebabkan karena dosa-dosa besar. Thumma akhadha jaridatan rotbatan. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang masih hijau, masih segar. Fasyaqqaha nisfaini, dan Nabi patahkan menjadi dua bagian. Fagharaza fi kulli qabrin wahidah. Kemudian Nabi tancapkan masing-masing patahan pelepah kurma itu di dua kuburan tersebut. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Saya berharap semoga diringankan azab kedua penghuni kubur tersebut selama pelepah kurma belum kering, malam yaibasa. Nah, dari hadis ini yang berkaitan tentang masalah kuburan, ini para ulama mengambil istinbat hukum dari hadis tersebut, bahwa sebagian ulama mengatakan sunnah untuk meletakkan pelepah kurma di atas kuburan, atau yang sejenis dengan pelepah kurma, au nahwahu, atau yang lainnya, tumbuh-tumbuhan atau dedaunan yang semisal dengan itu. Nah, ini 4 mazhab menyatakan boleh meletakkan sesuatu di atas kuburan. Namun berbeda hukum. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Mazhab Abu Hanifah juga mengatakan sunnah. Kemudian Maliki mengatakan mubah, tidak sunnah tapi boleh-boleh saja. Dan Hambali juga demikian. Nah, pendapat pertama tadi sunnah, pendapat kedua boleh-boleh saja. Ada pendapat ketiga mengatakan tidak boleh sama sekali. Dan yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ini saya jabarkan biar kita paham ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, di antara ulama yang melarang keras meletakkan segala sesuatu di atas kuburan, namanya Al-Imam Al-Khuttabi. Beliau bermazhab Syafi'i. Punya kitab berjudul Ma'alim. Dalam kitab Ma'alim tersebut dikatakan yastankiruhu, ia mengingkari adanya sesuatu di atas kuburan. Yang kedua, ada ulama bernama Al-Imam At-Turtusi. Al-Imam At-Turtusi ini mazhab Maliki, juga mengatakan demikian. Juga Al-Imam Qadiyat. Kenapa berbeda memandang hadis tersebut? Ya, jumhur kan mengatakan boleh. Jumhur, mayoritas ini kan hanya sebagian dari ulama yang tidak menganjurkan meletakkan segala sesuatu di atas kuburan. Tapi kebanyakan ulama mengatakan boleh. Kenapa berbeda padahal ada hadisnya? Nah, yang mengatakan boleh dan mengatakan sunnah, mazhab Syafi'i khususnya, itu punya pandangan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya satu kali itu dipandang sunnah. Memang peletakan
pelepah kurma ini itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, memang hanya sekali terjadi menurut sebagian ulama. Adapun yang menolak, Al-Khuttabi menolak, dan juga Al-Imam Qodiyat, pengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, mereka mengatakan kejadian tersebut hanya khusus untuk Nabi. Nabi memegang pelepah kurma khasan bi barakati yadi Rasulullah SAW, khusus karena keberkahan tangan Nabi, bukan syariat yang diajarkan. Itu kenapa bisa terjadi perbedaan. Namun mazhab Syafi'i hampir seluruh ulamanya mengatakan sunnah. Hampir seluruh ulama mengatakan sunnah. Kalau kita baca kitab Fathul Mu'in dan kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami, itu mereka dengan tegas mengatakan yusannu wad'u jaridatin khadra'a 'alal qabri littiba'i. Tidak tanggung, yusannu, disunnahkan, meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan, littiba'i, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ulama Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mereka sepakat bahwa hukumnya sunnah. Al-Imam Asy-Shibra Malisi di dalam catatan kaki beliau di dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya Al-Imam Romli, syarah daripada Minhajut Talibin karya Imam Nawawi, catatan kaki tersebut beliau mengatakan begini: "Lau nabata alaihi hashishun iktafa bihi an wad'i jaridah." Seandainya kuburan sudah tumbuh rumput, tidak perlu lagi pakai pelepah kurma. Itu pendapat Al-Imam Asy-Shibra Malisi, seorang ulama Syafi'i. Nama aslinya Ali, Syekh Ali Shibra Malisi. Nah, kita ambil pendapat yang sunnah, condong kepada pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi. Pendapat Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Ada satu problem, kalau sudah tumbuh rumput di kuburan atau ada tanaman yang tumbuh di kuburan, nah di sini problemnya ketika yang mengatakan sunnah. Problemnya mereka mengatakan kalau rumputnya kering, tanamannya sudah kering dan mati, itu kesepakatan seluruh mazhab boleh dicabut. Namun ketika rumputnya masih hijau, mazhab Syafi'i mengharamkan dicabut. Jadi gak boleh dicabut mazhab Syafi'i. Nanti dijelaskan kenapa tidak boleh dicabut. Itu nanti ada penjelasan di kalangan para fuqaha dari mazhab Syafi'i. Yang pasti mereka, kalau kita baca redaksi teksnya, Ibnu Hajar kah itu, Al-Imam Nawawi atau Al-Imam Al-Maliyobor, pengarang kitab Fathul Mu'in, mereka mengatakan yuhramu akhzu syai'in minhuma ma lam yaibasa, diharamkan. Itu redaksi katanya yuhram. Kalau mazhab Hanafi mengatakan makruh karena hukum dasarnya sunnah. Kalau tidak melakukan sunnah berarti makruh. Sehingga mereka mengatakan dari mazhab Hanafiyah, mencabut rumput di atas kuburan hukumnya makruh. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak, diharamkan, yuhram akhzu syai'in minhuma ma lam yaibasa, diharamkan mencabut rumput yang ada di kuburan. Kemudian dirinci oleh ulama bernama Al-Imam Syarwani dan Ibnul Qasim. Al-Imam Syarwani dan Ibnul Qasim di dalam kitab Khawsiyahnya Tuhfatul Muhtaj itu mengatakan
kalau seandainya sudah muncul rumput di atas kuburan, kemudian orang tersebut yang mencabut rumput memang punya hubungan dengan penghuni kubur tersebut, maka dibolehkan dia mencabutnya jika rumputnya banyak. Rumput yang tumbuh di atas kuburannya banyak. Itu dibolehkan. Asalkan dia yang punya hubungan atau yang menanam, sengaja menanam tanaman di situ, dia sendiri yang cabut, itu boleh dengan syarat kalau rumputnya itu banyak. Adapun rumputnya sedikit kemudian dicabut, maka Ibnu Qasim dalam kitab Khasyiyahnya beliau mengatakan haram, karena beliau bermazhab Syafi'i. Dalam kitab Mughni Muhtaj karya Imam Khatib Asy-Syarbini juga mengatakan la yajuz li ghairi akhdhuhu, tidak boleh orang mencabut rumput di atas kuburan yang tidak ada hubungan dengan pemilik kubur tersebut. Itu pernyataan mazhab Syafi'i. Nah, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan kalau seandainya sudah banyak ini tanaman atau rumput, maka cukup diratakan saja, tapi jangan dicabut sampai dia mati. Kenapa? Alasannya dua. Yang pertama alasannya adalah dari perspektif tasawuf, ya. Alasannya sudah tidak ada lagi yang mendoakan, karena dalam hadis tersebut Nabi mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Pelepah kurma yang masih hijau ini senantiasa meringankan penghuni kubur selama dia masih kering. Kalau kita cabut berarti mati. Dan sudah tidak ada lagi rumput atau tanaman yang beristighfar kepada orang yang ada di dalam kuburan. Padahal dalam hadis tersebut Nabi katakan tanaman ataupun rumput itu memberikan istighfar bagi penghuni kubur tersebut. Itu sebab kenapa dilarang untuk dicabut. Kalau mazhab Maliki menganggap tidak ada masalah mau dicabut, tapi mazhab Syafi'i menganggap satu masalah. Yang kedua, Nabi sengaja mengajarkan ilmu tersebut agar kita berpikir bahwa pelepah kurma saja bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal, beristighfar. Bagaimana dengan orang mukmin yang mendoakan saudaranya yang meninggal? Sehingga Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, beliau mengatakan istahabbal ulama'u qira'atal Qur'an indal qabri li hadzal hadis. Para ulama menganjurkan membaca Al-Qur'an di samping kuburan. Maksudnya diniatkan pahala kepada penghuni kubur tersebut. Sebab hadis ini, kata Imam Nawawi, li'annahu yurja at-takhfif bitasbih al-jarid, karena Nabi mengajarkan kepada kita itu pelepah kurma punya harapan memberikan istighfar kepada orang yang sudah meninggal. Fatilawatil Quran aula, maka membaca Al-Quran dihadiahkan pahalanya itu lebih utama, kata Imam Nawawi. Memang ada khilaf di kalangan para ulama membaca Al-Quran di samping kuburan, tapi kalau mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sudah mengatakan satu perkara yang dianjurkan. Karena pelepah kurma saja sampai istighfarnya, bagaimana dengan bacaan-bacaan doa dan bacaan-bacaan Al-Quran diniatkan untuk orang yang meninggal, itu pasti sampai. Sehingga Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari punya kitab namanya Tawdihul Bayan liwusuli thawabi qiraatil Quran lil amwat. Jadi kitab itu membahas sampainya pahala baca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi satu kitab, judulnya Tawdihul Bayan liwusuli thawab qiraatil Quran lil amwat. Khusus kitab itu. Dan mereka butuh itu. Sehingga Nabi contohkan itu agar kita berpikir, ini yang sudah meninggal masih bisa kita tolong, masih bisa kita bantu. Pelepah kurma Nabi katakan ringankan, mereka punya siksaan. Kata Nabi kedua kuburan tersebut disiksa, yang pertama karena kencing tidak menutup aurat. Kata Nabi ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Kuburan yang pertama diazab karena sebab
tidak menutup aurat ketika kencing sehingga orang lihat. Wa amma akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, dia diazab di kuburan karena sebab dia ketika hidup di dunia mengadu domba, namimah. Nabi letakkan pelepah kurma tersebut, Nabi katakan pelepah kurma ini selama masih hijau, dia ringankan azab kedua orang tersebut, kata Rasulullah SAW. Maka doa baca Al-Quran itu sampai pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Ini pendapat mayoritas para ulama, khususnya mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Az-Zawziyah yang lahir 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah, punya kitab khusus tentang masalah tersebut dan bab khusus tentang ihda'u thawab, menghadiahkan pahala kepada orang meninggal. Judul kitabnya adalah Ar-Ruh. Kitab yang membahas tentang ruh, alam akhirat dan alam kubur. Di situ beliau punya bab khusus tentang ihda'u thawab. Padahal beliau bukan mazhab Syafi'i. Beliau, sebagian ulama mengatakan mengikuti mazhab Hanabilah, Ahmad bin Hanbal, dan salah satu murid dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Zawzi Al-Qayyim, menyatakan dalam kitab Ar-Ruh. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani punya kitab berjudul Nihayatuz Zain. Beliau mengatakan juga disunnahkan selain kita meletakkan pelepah kurma di atas atau yang sejenisnya, kalau tidak ada pakai daun kemangi. Beliau katakan daun kemangi. Kita biasa menggunakan daun pondak. Kenapa yang dipilih daun-daun yang diperintahkan oleh Syekh Nawawi, misalnya menyunahkan ada campuran air dengan bunga mawar, boleh disiram dengan air campuran bunga mawar dalam kitab Nihayatuz Zain, atau air dingin, tafaulan, mengambil kesan baik, semoga kuburannya dingin, makanya menggunakan air. Kan sering lihat kuburan menggunakan air. Nah, Syekh Nawawi mengatakan itu semuanya tafaulan, mengambil kesan semoga penghuni kubur di dalam kuburnya mendapatkan kesejukan bagaikan disiram dengan air. Makanya disiram, dan beliau mengatakan itu perkara yang dianjurkan, kata Syekh Nawawi. Kemudian beliau katakan kalau memang tidak ada pelepah kurma, boleh pakai tanaman yang mengeluarkan aroma wangi. Makanya disebutkan raihan atau rihan. Rihan itu bahasa Indonesianya kemangi. Itu kan mengeluarkan aroma wangi. Kenapa? Alasannya menggunakan tanaman yang hidup, kita tanam, yang mengeluarkan aroma wangi. Beliau katakan li'annal malaikata tuhibbu ar-raihata at-thayyibah. Karena malaikat itu senang mencium aroma-aroma wangi. Sehingga beliau katakan kalau di kuburan itu ada daun pondak misalnya mengeluarkan aroma wangi, ada tanaman kemangi atau tanaman-tanaman lainnya, bunga yang wangi. Nah, ini kan aroma wangi mengundang malaikat hadir. Sehingga ketika malaikat hadir di kuburan tersebut, kata Syekh Nawawi, itu para ulama mengatakan pasti malaikat beristighfar. Yastaghfiruna lahu. Malaikat beristighfar, dan istighfarnya malaikat jauh lebih mustajab, jauh lebih ampuh, jauh lebih bermanfaat dibanding istighfarnya pelepah kurma. Nah, kenapa ditaruh wangi-wangian demikian? Memang tidak ada hadis secara teks yang nyata menjelaskan bahwa malaikat hadir ke kuburan karena aroma wangi. Tidak ada teks hadis yang secara konkret membahas itu. Tapi ada analogi namanya maqlub fil hadis. Dibalikkan makna hadis. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, As-Suyuti dalam kitab mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala as-suma wal basala wal qirras fala yaqrubanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Nabi bersabda, siapa yang makan, dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan bakol, jenis sayuran ini. Apa itu? As-suma, bawang putih, wal basal, bawang merah, wal qirras,
daun bawang. Ini kan mengeluarkan aroma yang tidak baik. Nabi katakan, maka jangan dia masuk ke masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan aroma tidak enak tersebut sebagaimana manusia terganggu. Ini hadis bukan berarti menunjukkan bawang putih, bawang merah haram, bukan. Nah, ini namanya mafhumul mantuk. Dalam hadis itu tidak hanya mafhumun nusus atau dilalah, tidak cukup memahami nas atau teks saja, tapi kita juga harus pahami mafhumul mantuk, pemahaman isi hadis itu apa. Kenapa Nabi menyebutkan bawang putih, bawang merah itu kalau dimakan tidak boleh masuk masjid? Sebenarnya masalahnya dalam usul fikih disebutnya dicari illatnya, sebabnya kenapa dilarang. Karena kesepakatan seluruhnya bawang putih, bawang merah halal, tidak haram. Ternyata ilatnya apa? Bau. Bau itulah yang menyebabkan dilarang, dan larangan ini adalah makruh. Makruh tanzih. Jadi makruh juga ada yang makruh tahrim, ada makruh tanzih, ada makruh yang mendekati haram, ada yang makruh tanzih. Dia tidak mendekati yang haram. Yang Nabi menyebutkan orang yang makan bawang putih, bawang merah, daun bawang, itu maksudnya ketika dia makan mulutnya masih mengeluarkan aroma bau busuk, maka jangan masuk ke masjid ikut sholat sehingga mengganggu orang yang sedang sholat, karena dengan aroma busuk, aroma yang tidak enak. Nabi katakan malaikat juga terganggu dengan aroma busuk tersebut. Sehingga dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, berjudul Al-Lam'u fi Asbabil Wurud. Imam Suyuti meriwayatkan Nabi bersabda, hatta yuzila raihatahu. Silakan habis makan bawang, silakan masuk masjid, tapi sebelumnya hilangkan baunya. Berarti masalahnya di sini bukan bawangnya, tapi baunya. Maka dikias kepada makanan yang lain, bukan hanya bawang. Ada yang lebih bau dari bawang. Jengkol, pete, waduh, pete itu bau. Jengkol itu bau. Halal, tapi bau. Sehingga ketika mau sholat, Nabi ajarkan adab kepada kita bersihkan mulut kita sehingga tidak mengeluarkan aroma yang tidak baik. Akhirnya mengganggu orang yang sedang sholat. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengatakan malaikat juga terganggu. Jadi dalam hadis ini malaikat terganggu dengan bau busuk. Berarti malaikat tidak senang dengan bau busuk. Artinya kalau begitu malaikat senang kepada bau wangi. Itu yang dipahami oleh Syekh Nawawi Al-Bantini. Jadi ulama ini mereka yang mujtahid, muqayyad atau mutlak atau muntasib atau tarjih wa fatawa, ini mujtahid punya tingkatan macam-macam. Mereka ini bukan orang yang dapat teks nas kemudian langsung kesimpulan hukum, tidak. Mereka kumpulkan dulu dari berbagai teks hadis, Al-Quran, hadis, keseluruhan, kemudian mereka menggunakan rumusan-rumusan untuk memahami ini isi hadis. Jadi tidak instan, tidak mudah memahami nas. Nah, ulama-ulama terdahulu hebatnya mereka, kalau membaca Al-Quran satu ayat bisa jadi satu kitab. Ini satu ayat dibaca, dia duduk renungkan, jadi kitab. Kayak Abu Ya Said Maliki. Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, itu disebutkan beliau kadang-kadang mengarang kitab itu sambil menerima tamu. Jadi ada tamu ngobrol tapi tangan nulis. Suruh murid cetak. Dari hafalan, dari pemahaman, bukan hanya hafalan tapi pemahaman. Karena pemahaman ini juga penting. Al-Quran dan hadis tidak pernah salah, tapi pemahaman orang bisa salah. Sehingga beliau mengarang kitab khusus namanya Manhaj, ya, Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Manhaju Aslaf fi Fahmin Nusus. Kalau tidak salah kitabnya judulnya seperti itu. Metode para salaf di dalam memahami nas. Kenapa? Karena pemahaman itu sangat penting. Rabbi zidni ilman warzuqni fahama.
berikan rizki pemahaman. Jadi sekali imajinasi merenung satu ayat atau satu hadis, mereka bisa mengarang jadi satu kitab. Seperti kitab Al-Hikam. Al-Hikam ini bahas satu hadis, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Direnungkan oleh Imam Athaillah Sakandari jadi satu kitab. Kitab Al-Hikam. Ada juga kitab ulama bernama Sultanul Ulama Izzuddin ibn Abdissalam. Ya, lahir tahun 566 Hijriah. Izzuddin ibn Abdissalam, beliau punya kitab berjudul Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Salihul Aqwal wal A'mal. Kitab tersebut sebenarnya beliau merenung satu ayat Al-Quran di surat Ibrahim, kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Ayat tersebut beliau renungkan, kemudian beliau tulis jadi satu kitab. Nah, kitab ini juga luar biasa. Kalau kita baca itu pembahasan tasawuf tapi dipadukan dengan usul fikih dan dipadukan dengan ilmu balaghah. Makanya setiap bab itu kalau nasihatnya, kalau kita perhatikan pembahasan satu bab itu pembahasannya menggunakan balaghah yang tinggi. Karena kalau di awal dimulai dengan akhir nun, maka semuanya nun. Di bab berikutnya di akhir huruf lam, maka semuanya lam. Di bab berikutnya huruf mim, maka semuanya mim akhirnya. Tapi membahas satu topik. Nah, itu luar biasa. Makanya pantas kalau Al-Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, meninggal 771 Hijriah, dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra mengatakan bahwa Izzuddin Abdissalam ini punya julukan Sultanul Ulama fi zamanih, termasuk rajanya para ulama di zamannya. Ya, kurang lebih lahir tahun 577 kalau atau tidak salah 566, saya lupa tepatnya. Tapi beliau di abad ke-5 Hijriah. Di abad ke-5 Hijriah. Nah, ini permasalahan tentang mencabut rumput di kuburan. Jadi sekarang kesimpulannya, kalau ingin merapikan biar kita selamat dari khilaf, jangan dicabut tapi diratakan. Karena dia selama masih ada itu rumput, dia istighfar kepada penghuni kubur. Dan istighfarnya penghuni kubur 24 jam ada terus, kecuali dia sudah mati. Memang ada kritikan dari mazhab yang lain mengatakan, kenapa kalau sudah mati sudah tidak memberikan istighfar lagi, memberikan zikir lagi, padahal dalam Al-Quran Allah sebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Senantiasa bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya benda mati pun bisa istighfar. Maka di sini dibahas oleh para ulama, khususnya di mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa ini khususiyah karena ada petunjuk langsung dari Nabi. Nabi yang mengatakan kalau dia kering udah gak bisa lagi meringankan. Maklub dari makna tersebut. Kata Nabi, selama dia masih hijau maka dia akan meringankan. Karena dalam teks yang lain mengatakan yustaghfar, diistighfarkan, atau yastaghfiru lahuma. Riwayat yang lain yukhaffaf, diringankan. Nah, ini mudah-mudahan jadi satu tambahan pengetahuan, karena kalau kita cabut, kita pertama menghilangkan manfaat yang sangat besar daripada istighfarnya rumput-rumput kepada penghuni kubur, dan yang kedua kita merampas haknya penghuni kubur. Itu yang dikatakan oleh Ibnul Qasim dalam kitab Khosyahnya.